Jadi seperti ini ya lokasi di dalam rumah. Bapak Mbah Suro, ya Mbah Suro ya, dengan Ibu beserta adik Rafa. Di kesempatan hari ini kita bersama rekan-rekan yang lainnya, alhamdulillah bisa sowan ya, silaturahmi ke sini ya, dengan tujuan kita nyambung seduluran. Yang kedua juga ada sedikit oleh-oleh buat adik Rafa ini, mudah-mudahan bisa berguna. Nah, di sini setelah kita sampai di yang saya sendiri lupa desanya, Bapak ini ikut desa apa, Pak? Berangkal. Oh, Berangkal ya, Jombang gitu aja ya. Oke, siap. Ya, Ibu sendiri ibu rumah tangga gitu ya. Kagungan putra pinten, punya anak berapa? 5. 5. Yang paling besar? Mbak Siska nih kok. Oh, setelah Mbak Siska, terus adik Rafa ini, Terus Bayu. terus yang kedua kembar ini ya. Nggih. Jadi 5 anak ya. Untuk Mbah Suro sendiri, mohon maaf, sehari-hari bekerja sebagai apa, Pak? Saya sebagai kuli bangunan. Kuli bangunan. Ya, kebetulan hari ini dengan pas libur ya. Karena tidak ada janji, kita mendadak datang ke sini ya tadi ya. Iya. Selain dari kuli bangunan, saya lihat di sini banyak sekali properti atau benda-benda antik seperti apa ya, perlengkapan untuk kesenian, sebuah kesenian tradisional. Jenengan sebelum jadi kuli bangunan dulu pernah ikut jaranan gitu, Pak? Dulu pernah di Telongagung sampai ke Pekanbaru Riau, Sumatera kan. Terus akhir-akhir ini saya mendirikan kesenian jaranan ini di Surabaya, daerah Wiyung, Surabaya. Akhir-akhir ini maksudnya di tahun-tahun ini atau beberapa tahun yang lalu, Pak? Ya, akhir dari tahun 2023. 2023. Kalau boleh tahu disebutkan nama keseniannya, nggak apa-apa? Nama keseniannya itu Turonggo Jayakusuma. Turonggo Jayakusuma. Dan masih aktif sekarang? Sudah nggak aktif. Oh, sudah tidak dilanjutkan atau bubar atau gimana, Pak? Ya bubar nih. Ya maklum lah, namanya orang kan nggak tahu kita kan, saling menjatuhkan gitu. Persaingan gitu ya. Iya. Jadi Mbak Suro ini juga punya kelebihan loh, teman-teman. Dia merupakan popo kalau nggak salah ya, kalau di jaranan itu ya. Dan nanti kita akan mencoba review. Mbak Suro ini punya pusaka, teman-teman. Punya pusaka apa, Mbak, namanya, Mbak? Namanya pusaka Beliring Abang. Keris gitu ya. Ya, nanti setelah kita ngobrol ini, jangan bisa menunjukkan pusakanya ini biar penonton tidak penasaran gitu loh. Ya, sebelumnya juga kami minta maaf, nggak apa-apa ya, kalau boleh tanya. Ini panjenengan sekeluarga kan, saya lihat memang ngapunten ya, sangat memprihatinkan tempat tinggal jenengan ya. Seperti ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini tanah yang jenengan tempatnya atau rumah yang jenengan huni ini rumah sendiri ya? Ini rumahnya neneknya istri saya. Baik. Oh, rumahnya nenek. Rumahnya nenek. Gitu. Sudah berapa tahun, Pak, Bu, jenengan tinggal di sini? Kurang lebih 10 tahunan sekarang. 10 tahun. 10 tahun ya. Rumah tangga sudah lama? Ya 10 tahun ini. Oh, jadi setelah menikah dengan ibu ini terus menempati tempat ini gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu juga dari pemerintah juga sering mendapat bantuan gitu? Insya Allah dapat sembako gitu. Ya berupa beras, minyak, sama ya keperluan Iya. dari Bansos gitu ya. Terus dari program Jokowi kan ada program dari Kementerian Pekerjaan Umum tuh yang dinamakan bedah rumah itu.
apa pernah didata atau ditawari atau gimana? Enggak pernah. Oh dulu pernah kan masuk ke bedah rumah bantuan pemerintah gitu kan. Iya. Cuman Kalau jelasin saya Kak, bilang Om. ya terima kasih banyak Pak Lurah semuanya atas bantuannya dan pengertiannya. Saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal ibadah sampean besok kelak di dunia apa di akhirat Iya. kan. Terus kelanjutannya ada tindak lanjut nggak setelah itu? Setelah itu ada tindak lanjutan, cuman ada sesuatu yang tidak berkenan gitu kan dalam keluarga istri saya kan. Gak rewel ngono sih. Cuman ya mungkin itu bagi orang yang nggak senang kan, ya maklum aja, namanya hidup di lingkungan kan. Ya setelah itu tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang. Berarti tidak berkelanjutan gitu Pak ya. Mungkin ada tekanan-tekanan dari pihak lain gitu ya. Oke lah, mudah-mudahan dengan tayangnya video ini nanti ada pihak-pihak yang lebih peduli lagi sama keluarga panjenengan karena melihat ngapunten ya keadaan ya rumah jenengan ya sangat memprihatinkan. Ini kalau hujan nggak tampias ini. Nek tra Angin. angin mentes, nek hujan mentes. Kalau angin air hujannya masuk semua gitu ya. Insya Allah. Dan nanti setelah sesi ini kita boleh nggak review masuk ke dalam gitu ya? Boleh. Kita lihat-lihat lokasi di dalam rumah panjenengan. Ya, ini kita ke adik Rafa ya, ke adik Rafa. Ini kan terkenal dengan kami menyebutnya anak indigo karena adik Rafa ini punya kelebihan. Ketika kita bertemu adik Rafa ini pun lokasi tempat pertemuan kita aneh di hutan. Nah, setelah kita ajak ngobrol, ternyata nyambungnya ke hal gaib. Adik Rafa ini bisa melihat hal gaib dan ya di luar nalar gitu ya, bisa dibilang anak indigo. Iya Pak, Bu, apa adik Rafa ini apa benar punya kelebihan atau indera keenam yang disebut anak indigo itu? Seperti yang jenengan ketahui, bagaimana Pak? Kalau masalah itu sebetulnya ya mungkin itu kuasa Allah itu ya. Agak kenceng dikit Pak. Keren sih nah. Mungkin itu kuasa Allah dan saya sendiri sebetulnya nggak mengetahui gitu kan. Iya, iya. Ya mungkin ada silsilah dari keluarga besar saya dan mungkin ada yang mengikuti dia gitu kan. Nah, jadi dia itu sering menyendiri, dia tidak suka berteman di lingkungan gitu kan. Oh, sebentar. Bu, jenengan rewel kasihan ya. Jadi biar mungkin ngantuk gitu. Ya, Pak, nyampe mana tadi pembicaraan kita ya? Adik Rafa ya punya kelebihan yang seperti jenengan ketahui seperti apa. Kita butuh kesaksian dari orang tua dari adik Rafa ini biar dikira kita tidak mengada-ngada. Ya, seperti apa, Pak? Ya, seperti begini contohnya ya. Ya, mungkin selama ini saya kan sering bekerja di Surabaya gitu kan. Jadi saya itu tidak sepenuhnya mengetahui gitu kan ya. Cuman setelah saya perhatikan saya pulang dari Surabaya gitu, kok aneh gitu kan, ada apa di balik semua ini. Anak saya yang satu ini itu namanya Dik Rafa kan. Nah, setelah saya telusuri dia kok sering main ke sungai, ke bukit-bukit di hutan itu kan. Nah, ternyata dia itu diikuti oleh eyang saya dari Jawa Tengah gitu kan. Nah, itu. Jadi masih punya ras atau garis keturunan dari eyang jenengan ya. Nites ke adik Rafa ini sehingga adik Rafa ini punya kelebihan yaitu indera keenam atau yang lebih dikenal dengan nama anak indigo. Dan ini Pak, saya tanya lagi, adik Rafa ini kata orang-orang sini malah nggak punya teman kecil ya, nggak punya teman sepantaran gitu ya. Dia suka main sendiri, apa benar itu Pak? Ya memang betul. Betul. Jadi saya sendiri pun heran gitu kan, melihatnya pun heran. Ya
Ya, akhirnya karena seharusnya anak seusia ini kan temennya banyak ya, main sama teman sepantaran gitu. Kalau malam gitu nggak pernah ngigo atau ada gejala aneh gitu kan? Kalau malam itu kadang dia itu ngomong gitu. Romo, Romo, kok di depan pintu itu ada orang itu siapa? Saya bilang nggak ada orang, saya bilang kan. Itu kamu itu ngigo paling, saya bilang gitu. Jadi dia melihat penampakan sosok astral gitu ya, yang jenengan tidak bisa melihat gitu ya Pak ya? Iya betul. Pernah nggak adik Rafa ini tiba-tiba malam terus keluar rumah atau kemana gitu? Ya pernah. Gitu. Jadi tengah malam keluar rumah gitu? Iya, kadang itu saya ikuti itu arah ke Sendang gitu kan, kadang ke Punden gitu. Ini sangat luar biasa sekali ya ini. Dan ini teman-teman, jadi seperti ini kita ya bersama rekan-rekan YouTuber Jombang ya, untuk kesempatan kali ini, di hari ini kita sowan silaturahmi ke rumah keluarga adik Rafa ini ya. Pak, kita kembali ke awal tadi ya. Apa, jangan katanya kan punya peninggalan dari leluhur. Bisa nggak kita review Pak, menunjukkan ke kita? Insya Allah bisa. Monggo Pak, diambil, kita tunggu ya Pak ya. Iya Mbah Suro, ini kan jangan pegang 2 buah pusaka ini ya Pak ya. Kalau satu sama itu cambuk itu. Ini cambuk, ini kan kolornya. Gitu. Ya, barangkali bisa dijelaskan ini pusaka apa, terus kotamnya seperti apa ini, biar lebih enak gitu ya. Kalau ini namanya pusaka Blering Abang gitu ya. Nah, itu walang sengklap Blering Abang. Ini biasa saya pakai khusus untuk kesenian kuda lumping dan atau jaranan di Turombo Joyokusumo ataupun Sapitri Putra di daerah Pekanbaru Riau. Kalau yang di Surabaya namanya Yudo Turonggo gitu kan. Terus ini untuk perlengkapan kolor sabuk gitu ya. Terus ini namanya cemeti, ini pecut khusus untuk membuka aura-aura negatif kan. Nah, intinya sebelum kita main jaranan itu kita harus izin dulu, izin ke tempat punden ataupun yang dinamakan alam semesta gitu kan ya. Jadi intinya agar semua pemain itu bisa selamat, tidak ada apa-apa gitu kan. Termasuk piandel gitu Pak ya. Oke. Terus ada kelebihan lain dari pusaka-pusaka ini Pak, atau memang ini hanyalah piandel gitu? Iya, kalau ini sebetulnya dinamakan piandel ya bisa, dinamakan tidak ya bisa gitu kan. Karena apa? Semuanya itu tergantung kita sendiri yang memakai. Ya, terima kasih. Dan ini untuk selanjutnya kami mohon izin untuk review ke dalam rumah jenengan. Boleh kan Pak? Monggo. Tapi ya sebelumnya minta maaf ya Pak ya. Oke, siap ya. Oke teman-teman, sesi selanjutnya kita akan review seperti apa sih keadaan rumah keluarga Bapak atau Mbah Suro ini, adik Rafa ini ya. Jadi biar para penonton tahu seperti apa sebenarnya kehidupan dari mereka yang hidup di desa pelosok. Oke. Jadi seperti ini ya lokasi di dalam rumah. Kita lagi mereview di dalam rumah. Nomor 45 ya. Nggih. Keluarga apa saudaranya berarti 5. Ini kamar ya, kamar dari orang tua adik Rafa ini. Apa yang nomor 2? Keadaannya seperti ini. Ya yang nggak harus dari pemerintah lah, siapapun yang barangkali ingin berbagi rezeki
bisa datang ke sini. Untuk alamatnya nanti kita dapur kan. Ini ya. Jadi untuk baju-baju ya dibiarkan seperti ini. Ini mungkin kamar dari Rafa ya. Jadi untuk pemirsa yang penasaran dengan kondisi adik Rafa ya seperti ini. Keadaannya sangat Ini kalau hujan bocor semua ini. sayangkan sekali. Dan rasanya punya 5 saudara ya, masih kecil-kecil ya. Ini sudah tidak layak untuk dipakai sobat. Keadaan adik Rafa ini sangat. Kita ke dapurnya. Ini dapur dari rumah adik Rafa ya. Jadi sekali lagi untuk kondisi rumahnya ini memang tidak layak ya. Jadi untuk pemirsa yang ingin menyumbang atau berbagi, nanti kita cantumkan alamatnya di deskripsi. Ini oleh-oleh dari kami sedikit, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Mohon diterima. Oke dulur, sekian tadi ya review untuk rumah dan keadaan dari keluarga adik Rafa. Semoga info ini bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi